Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back di alt update. Kali ini kita update yang udah lama banget nggak kita update, yaitu XRP. Nah, gimana nih kabarnya XRP? Kita lihat XRP cuma ngikutin arus aja ya, nggak ada pergerakan yang signifikan, nggak ada pergerakan yang di luar hal yang kita antisipasi. Basically dia cuma ngikutin flow daripada Bitcoin aja. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas tentang XRP, teman-teman pasti bertanya-tanya dong, apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini? Tadi sempat ngepump and then dia down. So, what is the question ya? What is the question gitu? Apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya ya? What is the cause? Non-farm payroll itu sebenarnya negatif. Ya, walaupun di sini diwarnainya warna hijau, tetap aja guys dari previousnya itu 526.000. Ini turun sekitar lebih kurang 211.000 ya, 211.000 poin, dan ini harusnya udah cenderung negatif dari previousnya. Previousnya itu bulan lalu, yaitu 500 ribuan lebih ya. Kemudian yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah unemployment rate. Kita lihat di sini unemployment rate itu turun jadi 3,7% ya. Maksudnya naik, berarti pengangguran meningkat ya. Turun itu maksudnya dampaknya negatif sebetulnya. Jadi sebelumnya 3,5% itu naik jadi 3,7%. Ini sebenarnya udah negatif. Lalu ada factory order ya, pesanan pabrik itu turun minus, bahkan minus jadi minus 1% loh. Dari previously 1,8%. Lalu rata-rata pendapatan per jam itu juga diturunin jadi 0,3% dan 5,2%. So basically ini sebetulnya negatif buat dolar ya. Cuman yang menarik adalah saya juga bingung terus terang ya. Ini bisa jadi manipulasi yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Karena tadi waktu kita ngelihat dolar itu setelah NFP itu negatif. Tiba-tiba ya, tadi tepat sekali di jam 11 malam, jam 12, tiba-tiba marketnya nge-pump sangat signifikan. Ya, jadi dari jam 12 ya, dari jam 11 ke jam 1 ya, itu marketnya naik. Terus bukan market sih. Ini berarti DXY itu berarti dolar indeks ya, cenderung naik, dan akhirnya menyebabkan kripto itu kena dump ya. Sebetulnya karena sederhananya dolar menguat berarti kripto dump ya, simpelnya kayak gitu aja. Nah, kalau kita lihat XRP sebenarnya dia nggak lebih parah daripada Bitcoin ya. Kalau kita lihat situasi Bitcoin ini lumayan, tapi kalau XRP itu somehow dia masih bisa bertahan di atas gainnya ya. Jadi kembali lagi lihat Bitcoin, dia kembali ke gainnya ya, dia kembali benar-benar ke bagian bawahnya, sementara XRP somehow dia masih ya lumayan bertahan lah ya teman-teman. Jadi ya menurut saya ini agak waspada aja teman-teman ya, hati-hati terhadap potensi manipulasi gitu. Lalu tadi saya sempat ada dapat informasi dari teman dari member kita di Advance Group ya. Jadi katanya Nord ya, kalau nggak salah Nord Gastream ya, Russia Gastream ya, Gastream pipe dan bla 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 ya, itu baru dapat info katanya di shutdown. Oke, jadi Russia delays reopening of Nord Stream in blow to gas-starved Europe. Jadi kenapa hal tersebut penting ya? Has Russia stopped gas supply to Europe? Russia has completely halted gas supply to Europe via a major pipeline, saying repairs are needed dan bla 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 bla. Ini sebenarnya kita udah bahas ya dari beberapa waktu lalu, di mana ada kemungkinan krisis energi terjadi di Eropa, dan kalau misalnya terjadi di Eropa krisis energi, berarti resikonya adalah negara tersebut nantinya saat memasuki winter bisa kedinginan parah ya. Jadi teman-teman, hal ini bisa terjadi, dan tentu saja kalau misalkan supply-nya dibatasi berarti demand-nya meningkat, dan kalau demand meningkat inflasi lagi ya. Ini sebenarnya salah satu yang bisa menjadi penyebab. Cuman yang menariknya adalah gak ada impact secara langsung, dan ini informasi udah dari 2 hari yang lalu. So I think basically ini bisa dianggap atau dikategorikan sebagai proses manipulasi juga ya. To be honest, saya belum melakukan research lebih deep, dan nanti kan saya pasti ada upload untuk Bitcoin, nanti saya akan cek kembali dan akan saya informasikan ke teman-teman kembali. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk price actionnya XRP ya. Sementara saya belum berikan update untuk fundamentalnya karena memang saya belum doing much research. Saya di sini cuma pengen remind aja ke teman-teman, kalau buat saya personally XRP hold
ya. Buat teman-teman yang mau hold atau yang mau beli atau yang mau jual, kembali lagi tergantung daripada analisa masing-masing ya. Kenapa bagi saya hold? Karena sekali lagi saya pernah sampaikan ke teman-teman, ini basically adalah great opportunity ya untuk bet ya with XRP. Kenapa? We are in the major support of time frame weekly, nggak cuma weekly tapi juga daily. Ini multiple time frame, ini adalah major support. Jadi kalau misalnya let's say Ripple fail ya, resiko saya itu adalah dia turun dari 0,3 jadi 0 ya, which is totally habis ya, totally rata membumi ya. Sebenarnya lowestnya aja 0,1 nih ya. 0,1 ini lowestnya, dan lowest ini terjadi pada tahun 9 Maret 2020. Okay, so this is the lowest ya. Kalau nggak salah ini karena salah satunya adalah event Black Swan kah? Iya kayaknya 2020 ya. Iya benar, Black Swan ya harusnya ya teman-teman, Black Swan event. Dan ini risiko terparah ya, dia turun 68%. But if we are right ya, in the future, in the long term investment 3 tahun, 4 tahun until the next bull run dan ternyata XRP naik. You see perbedaan gainnya 400% dengan 68% ya. Your choice teman-teman. Jadi kalau buat saya XRP, buat mungkin XRP Army yang masih believe dengan XRP ya, stay still teman-teman. Stay still nggak tuh ya, stay strong. Lebih ke arah stay strong, ngelihat apa yang terjadi pada kondisi daripada XRP sendiri ya. Plus ada sedikit bad news ya, kita ngelihat dia udah break dari trendline, so trendline ini akan saya tarik. Dan sekarang satu-satunya yang nahan kita adalah major support aja nih di time frame weekly dan juga daily. Lalu kalau saya tarik dari atas seperti ini guys, there is a possibility sebuah inverse head and shoulders mungkin aja terbentuk. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi harapannya adalah apakah XRP mampu perlahan-lahan dia nge-climb, dan setelah dia break dari neckline, at least kita nggak ngarepin dia sampai to the moon ya, to the moon and back ya. At least dia ya naik lah sampai ngetes kisaran area resistance-nya aja lah di kisaran 0,4522. Dan kalau hal itu terjadi, kita bisa ngedapetin sekitar 27% dari a single run from XRP. Ya, dan sementara itu aja ya yang saya lagi pribadi pantau. Saya nggak terlalu banyak transaksi di XRP untuk saat ini. Jadi untuk spot saya still akumulasi seperti yang teman-teman sudah lihat di video terakhir ya. Stop loss saya itu di bawah 0,3. Jadi kalau misalnya dia break dari major support ya, saya terpaksa harus close dulu positionnya dan nanti kita re-evaluate ya teman-teman, atau evaluasi kembali. Ini untuk yang situasi trading. Tapi kalau untuk yang situasi jangka panjang, saya still hold. Alright guys, nah sekarang kita balik ke time frame hourly-nya terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya nerusin dari trendline yang tadi kita lihat dia sudah berhasil break, oke. Dan melanjutkan situasi terakhir, kalian bisa lihat ya, ini sangatlah agresif. Dan buat teman-teman yang paham, ini udah tahu ya istilahnya kita bilangnya apa teman-teman. Plus setelah itu ada proses sideways-nya dan kemudian dia break. Oke, so kalau misalnya teman-teman buat tipikal yang trader, harusnya dia sudah memanfaatkan situasi ini. We get a really nice short dengan stop loss di atas range ini, dan ya mungkin sudah di take profit ya, karena kita ngelihat dia nggak terlalu signifikan ya. Untuk bagian bawahnya kan supportnya tuh udah dekat banget. Sebenarnya sangat beresiko untuk short di dekat area major supportnya. Jadi kalau saya ditanya much prefer saat ini, coba deh kita coba cari opportunity untuk melakukan long. Dan to be honest, ngelihat dia di sini berhasil break dari sini ya. Ini saya tambahin dulu. Mana ya? Oh, ini dia teman-teman ya. Jadi dia break bottom, and then kita lihat range price yang cukup penting untuk dipantau adalah kisaran $0,336. Dan terakhir itu sebenarnya ikut terdampak dari pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan. Kita ngelihat dia ada break di sini dan lumayan impulsif, akhirnya seperti tampak sebuah V formation, dan saat ini harusnya kita masuk ke dalam fase pullback-nya dia. Tergantung nih, apakah dolarnya cenderung manipulatif atau tidak. Kalau misalnya dolarnya ternyata hanya manipulatif, then ada possibility kita mungkin akan ngetes terhadap range price di bawah sini untuk kemudian bisa mendapati XRP pump kembali ya, karena di sini juga kalau kita tambahkan ada sebuah trend line juga. So either kalian bisa bilang ini sebuah bear flag pattern, or maybe ini adalah simply a sideways yang merupakan
fase akumulasinya aja ya, before kita ngelihat dia breakout. Jadi kalau misalnya mau safe, kayaknya lebih prefer tunggu dia breakout dulu ya, minimal dari area 0,335 dolar di sini, baru kemudian kita bisa lebih confident lah istilahnya terkait dengan posisi long yang mungkin akan diambil, dan sekali lagi memanfaatkan apa yang kita lihat pada time frame daily. Alright, so teman-teman, itu aja quick update from me for XRP. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sharingkan berupa price action dan berupa pandangan saya. That's it everybody. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye bye guys.